Sebelum dimulai, bisa subscribe di channel Taman Santuy ya. Bagi yang mau traktir admin, bisa cek di deskripsi ya. Terima kasih traktirannya. Maka kita katakan, dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi perselisihan pada saat wafatnya seorang khalifah. Jadi ada khalifah yang sangat kuat kala itu. Khalifah ini wafat, kemudian terjadi perselisihan anak-anaknya. Abdul Khalifah ini tidak sekuat ayahnya. Justru mereka saling berperang. Maka saat itulah keluarlah seorang laki-laki dari penduduk kota Madinah, berlari menuju Mekah. Orang-orang dari penduduk Mekah tiba-tiba mendatangi orang ini. Kemudian mereka pun mengeluarkan laki-laki itu untuk dibayar. Tetapi dia tidak suka dan membencinya. Kemudian mereka tetap membayar dia di antara rukun Yamani dan makom Ibrahim. Kemudian dikirimlah kepadanya satu pasukan yang tidak suka. Ada seseorang yang dibayar dan mengakui imam dan pasukan itu datang dari arah Sam menuju Madinah. Tiba-tiba ketika sampai di sebuah tempat namanya antara Mekah dan Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim gempa sehingga menenggelamkan mereka semua ke dalam bumi. Lalu tiba-tiba orang ramai melihat laki-laki itu didatangi oleh para abdal dari Syam dan kelompok-kelompok dari Irak. Kemudian mereka membayatnya antara rukun Yamani dan makom Ibrahim. Kemudian muncullah seorang laki-laki dari pasukan. Kemudian pasukan itu pun mengalahkan mereka. Itu adalah pasukan suku Kalb dan adalah suatu kerugian bagi sesiapa yang tidak mempersaksikan ganimah dari kalbu. Kemudian beliau Al-Imam Mahdi berusaha mengamalkan di tengah manusia sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebarkan Islam ke seantero dunia. Dan beliau Al-Mahdi akan tinggal selama 7 tahun, lalu meninggal dunia dan disalatkan oleh kaum muslimin. Hadis ini oleh sebagian para ulama ada yang mengatakan dan ada yang melemahkannya, seperti Syekh Al-Rahimahullahu Ta'ala melemahkan hadis ini. Sebagian ulama yang lain seperti Al-Imam Al-Haytami dalam kitabnya Majmu'ah Ul-Zawaid mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, dan para perawinya adalah para perawi hadis yang sahih. Baik dari hadis ini kita tahu bahwa Imam Mahdi itu muncul di Mekah ataupun Madinah. Para seorang muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan hadis ini mengomentari bahwa dan dikuatkan dengan nas yang jelas bahwa orang-orang yang datang dari timur Irak dan juga Sam, merekalah akan menjadi para penolong Al-Mahdil Muntator. Muhammad ibn Abdillah Al-Hasani Al-Alawi min Auladi Fatimahta binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa ketika Al-Imam Al-Mahdi membawa pasukan, kemudian membuat kekuasaan dan berdirinya khalifah di Baitul Maqdis, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Baitul Maqdis Harabu Yasrik. Ketika kekuasaan kaum muslimin tegak di Baitul Maqdis, maka robohlah kota Madinah dan semua akan terpusat di situ. Lah ketika itu, maka ya Imam Al-Mahdi radhiyallahu anhu akan berusaha untuk memerangi orang-orang Nasrani yang sebelumnya telah terjadi perdamaian untuk memerangi kaum di belakang mereka. Tapi kemudian mereka berkhianat dan terjadilah sebuah perang maha dahsyat yang sejarah itu menyebutnya dengan Malhamatul Kubro, perang yang maha dahsyat. Dan tidak ada perang yang lebih dahsyat dibandingkan itu. Maka setelah terjadi perang maha dahsyat, akhirnya kemudian kaum muslimin bisa menguasai Konstantinopel atau Konstantinopel, bahkan bisa menguasai sampai ke daratan Eropa. Maka mereka pun menyerbu sebuah daerah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya daerah itu sebagiannya di daratan dan sebagiannya di lautan. Dan daerah itu tidak diperangi dengan senjata. Daerah itu tidak dipegangi dengan senjata, tetapi diperangi dengan lafaz la ilaha illallah. Subhanallah. Jadi ketika pasukan Al-Mahdi ini datang ke daerah itu, maka menghancurkan daerah itu tidak perlu dengan senjata, cukup dengan kalimat la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tiba-tiba negara sebelahnya hancur roboh gempa.
dan juga daerah di sekitar yang lainnya. Ketika dibacakan la ilaha illallah, Allahu Akbar, juga hancur. Lah ketika itulah muncul Dajjal. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadi silang pendapat tentang masalah apakah Al-Mahdi ini sebelum menyerang Konstantinopel ini menyerang Romawi dulu, ataukah menyerang Konstantinopel dulu. Maka dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang antara dua negara ini. Ya Rasulullah, wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kota mana yang lebih dahulu akan dibebaskan? Apakah Konstantinopel ataukah Ruh, bangsa Romawi? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Madinah Herakli, yakni Konstantinopel. Jadi Konstantinopel akan jatuh ke tangan kaum muslimin yang sebelumnya dahulu pernah dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih. Dan nanti di akhir zaman akan dikuasai Al-Mahdil Muntador tanpa adanya pertumpahan darah. Cukup dengan lafaz la ilaha illallah Allahu Akbar sudah jatuh negara itu. Ketika itulah maka surah. Ada orang yang berteriak bahwa Dajjal telah muncul dan masuk ke rumah-rumah para pasukan yang ada di masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini bahwa munculnya Dajjal ada di zaman Imam Mahdi, dan Imam Mahdi inilah yang memokodimahi munculnya tanda dari tanda-tanda kiamat besar, yang dimulai dengan munculnya Dajjal. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW menjelaskan bagaimana fitnah Dajjal, bahwa Dajjal ini memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan memiliki para pengikut yang luar biasa. Di antara para pengikut Dajjal adalah Yahudi Al-Asfahan. Yahudi Al-Asfahan yang disebutkan oleh para ulama Yahudi Asfahan atau disebut dengan Yahudi Iran. Itu Ahtar al-Yahudi fil Arab, sejahat-jahatnya Yahudi di alam semesta. Sebahaya-bahaya Yahudi di dunia itu namanya Yahudi Asfahan. Makanya wajar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung membuat nas dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di akhir zaman Dajjal ini akan diikuti oleh 70.000 Yahudi Asfahan, karena mereka Yahudi paling buruk dan Yahudi paling jahat. Lalu kenapa pula kemudian Yahudi ini berkumpul di Irak? Kenapa pula tidak di Israel hari ini? Kenapa kemudian Dajjal harus ke Iran dan bergabung dengan orang-orang Yahudi Asfahan dan menjadi pemimpin mereka? Dan kapan Yahudi sampai ke Iran? Muslimin yang dimuliakan Allah, ada yang mengatakan bahwa Yahudi masuk Iran itu sudah jauh sebelum penanggalan Masehi ada. Di zaman Buktun Nasab, ketika Yahudi menyerang Palestina dan menghancurkan kota sehancur-hancurnya, kemudian membawa orang-orang Yahudi menjadi tawanan ke Babil. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kemudian Babil pun dihancurkan oleh orang-orang virus, orang-orang Persia. Lah Babil ini akhirnya kalah dan hukumnya kemudian hukum Persia lah. Orang-orang Persia inilah yang kemudian membawa orang-orang Yahudi sampai di Irak, dan sampai hari ini seolah-olah memang Nabi SAW sudah diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Memang Yahudi akan ada di situ dan akan menjadi para pengikut Dajjal, karena memang sudah ada perkampungan Yahudi di Irak. Makanya kenapa antara Syiah dengan Yahudi itu ada erat kaitan, karena Syiah pun pendirinya adalah seorang Yahudi, Abdullah ibnu Sabah, yang dimuliakan Allah. Belum lagi kemudian para pengikutnya adalah orang-orang kafir secara umum, kemudian orang-orang munafik, kemudian orang-orang yang wajah mereka bulat, seperti orang-orang Tatar, Mongolia, dan yang sejenisnya, kemudian orang-orang Arab jahil, kemudian para wanita, dan banyak. Nanti kita akan buat tema khusus tentang Atba'u Dajjal ini. Tapi yang jelas, bahwa pasukan besar tidak mungkin dikalahkan oleh Al-Mahdi, sehingga Al-Mahdi terdesak, kemudian harus lari dan bersembunyi, sampai akhirnya mereka pun semakin terpojok, kemudian terdesak sampai kemudian mereka membuat camp di Bukit Tur, dan mereka tidak berani turun, dan mereka sudah memprediksi kalau mereka pasti mereka akan mengalami kekalahan. Maka mereka lebih baik mundur bersembunyi, sampai akhirnya terjadi kelaparan, yang dikatakan kepala sapi jauh lebih baik dibandingkan emas dan harta rampasan para. Saking kelaparannya masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika itulah maka Al-Mahdi membuat sebuah keputusan.
Kalau mereka tetap berada di bukit itu, tentu mereka akan mati sia-sia. Mereka harus mati dalam posisi syahid. Maka sepakatlah para sahabat para tentara Al-Mahdi itu untuk menyerang pasukan Dajjal. Setelah salat subuh keesokan harinya, setelah kemudian datang waktu subuh, kemudian dikumandangkan azan. Tiba-tiba langit gelap, tiba-tiba ada cahaya dari langit. Rupanya mereka melihat dengan kedua mata mereka Isa bin Maryam turun diapit dengan dua malaikat, di mana rambutnya basah, dan dia memiliki hawa di mulutnya yang akan membunuh setiap orang-orang kafir. Sejauh mata memandang, taruhlah hisab di Maryam, kemudian bergabung dengan tentara Al-Mahdil Muntator. Pertanyaannya, siapa yang memimpin perang? Siapa yang memimpin kaum muslimin kala itu? Al-Mahdika ataukah hisab di Maryam? Asyirul muslimin yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa ketika Isa mereka siap-siap qomat dan hendak melaksanakan salat subuh. Isa sudah dikenal karena hadis-hadis Nabi sudah menjelaskan, sehingga Al-Mahdi langsung dan mengatakan, "Taqaddam ya ruhala, silakan wahai ruh Allah, Anda menjadi imam." Tapi Isa paham siapa dirinya. Dia bukan seorang nabi lagi, karena ketika dia diangkat di usia 33 tahun, kemudian diletakkan di langit oleh Allah Azza wa Jalla, terangkatlah nubuahnya, artinya sudah sempurna kenabiannya, sehingga ketika diangkat bukan lagi menjadi seorang nabi. Dan di akhir zaman dia turun bukan jadi seorang nabi, tapi memang ada tugas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tugaskan kepada Isa. Pertama, membunuh Dajjal. Yang kedua, berhukum dengan hukum keadilan. Yang ketiga, mematahkan salib, membunuh babi, dan begitu seterusnya. Makanya dia tidak mau jadi imam karena akan memfitnah manusia. Dia tahu bahwa Nabi Yahudi, kata Rasul, tidak ada nabi sepeninggalku. Kalau seandainya dia menjadi imam, maka orang-orang menyangkanya manusia ikut syariat Isa. Makanya Isa tidak jadi imam, dan yang menjadi imam adalah Al-Mahdil Muntator, supaya orang-orang tahu bahwa Isa ketika turun mengikuti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak membawa syariat dirinya. Tetapi ketika selesai perang, selesai salat, maka yang memimpin perang adalah hisab di Maryam. Dia meminta pilihan kepada pasukan Al-Mahdi dengan 3 pilihan. Setelah itu mengusap wajah-wajah mereka, dan tidak ada manusia paling bahagia kecuali orang yang diusap wajahnya oleh Isa bin Maryam, karena Isa memberitahu mereka akan kedudukan mereka di surga. Berangkatlah pasukan ini. Kemudian ketika Isa melihat Dajjal, dan Isa memiliki hawa yang bisa membunuh orang-orang kafir, mata memandang, Dajjal pun lari dikejarnya, sampai ketika tidak ada tempat kecuali sampai di babi Lut. Maka Isa pun kemudian membunuh Dajjal, memenggal kepalanya. Kemudian orang-orang Yahudi dan para pengikut Dajjal ketakutan. Kaum muslimin membantai mereka dengan sangat mudah. Sampai-sampai orang-orang itu bersembunyi di apapun. Dia sembunyi di batu, di pohon-pohon, bisa bicara, batu bisa bicara, dan mengatakan, "Wahai muslim di belakang saya Yahudi, bunuh dia, bantai dia," dan begitu seterusnya. Akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh Al-Mahdi dan juga hisab nih Maryam, dan ini kemenangan kaum muslimin, masyarakat muslimin. Saya sering mengkisahkan tentang Al-Mahdi. Saya tidak hendak mengkisahkan masalah ini, tapi saya ingin mengatakan bahwa ada alamat yang tidak semua orang mengaku dirinya Imam Mahdi. Karena kalau seandainya tidak ada alamat khusus dan ciri khusus, bisa saja semua orang mengakui Imam Mahdi. Seperti kisah di permulaan yang saya ceritakan tentang kisah Juhaiman yang mengangkat Muhammad bin Abdillah Al-Qahtani sebagai Al-Mahdi, sehingga menjadi keributan di Masjidil Haram dan menguasai Masjidil Haram selama 2 minggu. Atau disebut dengan Ibnu Tamum, naku Imam Mahdi. Kemudian dia bawa pengikutnya untuk menggali lubang kuburan, kemudian masuk semua di situ. Kemudian berikan nasihat soal kematian, takdirkan oleh gempakan bumi rupanya. Kemudian tanah kuburan itu berkekar, akhirnya mengubur mereka semuanya. Muhammad ibnu Abdullah al-Balbari, naku Imam Mahdi, sampai mati ditertimbun, diazab langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ubaidil Al-Qadah, naku Imam Mahdi. Maruf kisahnya Ubaidil Al-Qadah ini, kakeknya seorang Yahudi, dan dialah yang membawa tentara Karamita membantai jamaah haji. Kemudian dia kubur sumur Zam-Zam itu dengan jasad manusia. Kemudian dia tongkang Hajar Aswad, dibawanya ke Bahrain selama 22 tahun. Dan dia mengakui Imam Mahdi. Kalau seandainya tidak ada ciri-ciri khusus, semua orang bisa ngaku Imam Mahdi. Maka apa ciri-ciri Al-Mahdi itu? Yang pertama, dia tidak menyuruh manusia dirinya Mahdi. Dia tidak mengatakan saya bayat Mahdi kepada saya, tidak.
Bahkan dia tidak suka dan benci kalau dia dikatakan Mahdi dan ingin dibayat. Yang kedua, namanya harus sama dengan nama Rasulullah Muhammad atau Ahmad. Dan nama bapaknya harus sama dengan nama bapak Rasul Abdullah Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Kemudian nasabnya harus sampai kepada Hasan dan Husin, bukan Husain. Artinya harus keturunan Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib, putra daripada Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian musiknya harus mencocoki sifat yang disifatkan Rasul, seperti dahinya lebar, kemudian hidungnya mancung, dan banyak lagi sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu tentang ciri fisik Imam Mahdi. Kemudian keluarnya saat terjadi khilaf antara anak-anak khalifah. Kemudian dia harus muncul di Mekah, bayat di antara rukun dan makam Ibrahim. Dan dia harus orang saleh, orang yang bertakwa, memiliki ilmu tentang Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum kemunculannya, artinya sebelum banyak orang yang membayatnya, terjadi gempa di Baidah yang menenggelamkan pasukan Syam yang hendak membunuh Mahdi yang baru saja dibayat di Mekah. Dan sebelumnya terjadi kezaliman dan kerusakan, maka dia datang membawa keadilan dan kebenaran masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini ada tanda-tanda, bahkan tanda-tanda sebelum mencuri Imam Mahdi, seperti sudah banyaknya fitnah, banyaknya maksiat, banyaknya gempa. Kemudian Irak, Syam dikepung oleh orang-orang kafir dari luar. Kemudian terjadi gempa di arah timur, barat dan jazirah Arab. Itu harus terjadi. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Masalahnya, ada sebuah pertanyaan. Kita tahu bahwa Imam Mahdi ini dijelaskan dalam hadis, kedatangannya bumi ini akan subur. Di mana bumi akan subur? Ternak akan banyak, buah-buahan akan melimpah, kemudian kehidupan akan diberkahi. Sementara Dajjal terbalik. Dajjal itu datang membawa kerusakan. Bahkan sebelum kemunculannya, 3 tahun terjadi paceklik hebat, sampai kemudian sepertiga terakhirnya tidak hujan. Dan satu bumi mengalami kekeringan. Supaya Dajjal bisa merayu manusia, siapa yang mengikuti dia akan hijaukan buminya. Sementara Imam Mahdi dan Dajjal ini satu zaman, tidak bisa ditemukan. Yang satu mengatakan, kalau ini muncul akan hijau, ini muncul akan kering. Lalu bagaimana cara menjamaknya? Maka ulama mengatakan bahwa 3 tahun kekeringan sebelum kemunculan Dajjal ini, itu datang bimbang. 3 tahun pertama sepertiga langit ditahan, sepertiga bumi pun ditahan. Tahun kedua 2/3 langit ditahan, 2/3 bumi ditahan. Kemudian tahun ketiga semua langit ditahan, bumi ditahan, sehingga terjadi kekeringan hebat. Yaitu tahun sebelum Imam Mahdi muncul. Tapi setelah Imam Mahdi muncul, maka bumi akan menjadi hijau, akan berkah. Sampai akhirnya munculnya Dajjal. Kemudian membawa kerusakan di permukaan bumi, keanehan macam-macam. Akhirnya banyak orang yang terfitnah agamanya. Dan tidak ada yang selamat kecuali yang Allah rahmati keimanannya.